Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang kategori penyakit gigitan nyamuk. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Filariasis. 1. Pengertian, definisi. Filariasis, penyakit kaki gajah, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Penyakit ini bersifat menahun, kronis, dan bila tidak mendapat pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Penyakit kaki gajah disebabkan oleh 3 spesies cacing filaria, yaitu Wucheria bancrofti, Brugia malai dan Brugia timori. 2. Anamnesis. 1. Pasien berulang-ulang selama 3-5 hari. Demam dapat hilang bila istirahat dan timbul lagi setelah bekerja berat. 2. Selain itu, pasien juga mengeluh pembengkakan kelenjar getah bening, tanpa ada luka, di daerah lipatan paha, ketiak, limfadenitis, yang tampak kemerahan, panas, dan sakit. 3. Pemeriksaan fisik. Gejala kronis filariasis berupa 1. Pembesaran yang menetap, elephantiasis, pada tungkai, lengan, buah dada, buah zakar, elephantiasis croti, yang disebabkan oleh adanya cacing dewasa pada sistem limfatik dan oleh reaksi hiperresponsif berupa okult filariasis. Radang saluran kelenjar getah bening yang terasa panas dan sakit menjalar dari pangkal kaki atau pangkal lengan ke arah ujung, retrograde limfangitis. 3. Filarial abses akibat seringnya menderita pembengkakan kelenjar getah bening, dapat pecah dan mengeluarkan nanah serta darah. 4. Pembesaran tungkai, lengan, buah dada, kantong zakar yang terlihat agak kemerahan dan terasa panas, early empodema. 1. Masa prepaten, yaitu masa antara masuknya larva infektif hingga terjadinya mikrofilaremia berkisar antara 37 bulan. Hanya sebagian saja dari penduduk di daerah endemik yang menjadi mikrofilaremik, dan dari kelompok mikrofilaremik pun tidak semua kemudian menunjukkan gejala klinis. Terlihat bahwa kelompok ini termasuk kelompok yang asimptomatik amikrofilaremik dan asimptomatik mikrofilaremik. 2. Masa inkubasi, masa antara masuknya larva infektif sampai terjadinya gejala klinis berkisar antara 8-16 bulan. Gejala klinik akut merupakan limfadenitis dan limfangitis disertai panas dan malaise. Kelenjar yang terkena biasanya unilateral. Penderita dengan gejala klinis akut dapat amikrofilaremik maupun mikrofilaremik. 4. Gejala menahun, terjadi 10-15 tahun setelah serangan akut pertama. Mikrofilaria jarang ditemukan stadium ini, sedangkan adenolimfangitis masih dapat terjadi. Gejala menahun ini menyebabkan terjadinya cacat yang mengganggu aktivitas penderita serta membebani keluarganya. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan darah tepi terdapat leukositosis dengan eosinofilia sampai 10-30% dengan pemeriksaan sediaan darah yang diambil mulai pukul 20 waktu setempat. 5. Kriteria diagnosis. 1. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang identifikasi mikrofilaria. 2. Di daerah endemis, bila ditemukan adanya limfedema di daerah ekstremitas disertai dengan genital laki-laki pada penderita dengan usia lebih dari 15 tahun. Bila tidak ada sebab lain seperti trauma atau gagal jantung kongestif kemungkinan filariasis sangat tinggi. 6. Diagnosis kerja. Filariasis. 7. Diagnosis banding. 1. Infeksi bakteri, tromboflebitis atau trauma dapat mengacaukan adenolimfadenitis filariasis akut. 2. Tuberkulosis, lepra, sarkoidosis dan penyakit sistemik granulomatous lainnya. 8. Penata laksanaan. 1. Obat antifilaria adalah diethylcarbamazine citrate, DEC. Obat ini bermanfaat apabila diberikan pada fase akut yaitu ketika pasien mengalami limfangitis. 2. DEC dapat membunuh mikrofilaria dan cacing dewasa. Ivermectin merupakan antimikrofilaria yang kuat, tetapi tidak memiliki efek makrofilarisida. 3. Dosis DEC 6 mg kg BB, 3 dosis hari setelah makan, 12 hari. Pada tropical pulmonary eosinophilia, TPE, pengobatan diberikan selama 3 minggu. 4. Pemberian antibiotik dan/atau anti jamur akan mengurangi serangan berulang, sehingga mencegah terjadinya limfedema kronis. 9. Antihistamin dan kortikosteroid diperlukan untuk mengatasi efek samping pengobatan. Analgetik dapat diberikan bila diperlukan. 10. Pengobatan operatif.
Kadang-kadang hidrokel kronik memerlukan tindakan operatif, demikian pula pada ciluria yang tidak membaik dengan terapi konservatif. 9. Edukasi. Memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya mengenai filariasis terutama dampak akibat penyakit dan cara penularannya. Pasien dan keluarga juga harus memahami pencegahan dan pengendalian penyakit menular ini melalui A. Pemberantasan nyamuk dewasa. B. Pemberantasan jentik nyamuk. C. Mencegah gigitan nyamuk. 10 kriteria rujuk. Pasien dirujuk bila dibutuhkan pengobatan operatif atau bila gejala tidak membaik dengan pengobatan konservatif. 11. Prognosis. Prognosis pada umumnya tidak mengancam jiwa. Quo et functionam adalah dubia et bonam, sedangkan quo et sanationem adalah malam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Demam dengue dan demam berdarah dengue. 1. Pengertian, definisi. Demam dengue dan demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Penyakit demam berdarah dengue, DBD, masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. 2. Anamnesis. Hasil anamnesis, subjektive. Keluhan. 1. Demam tinggi, mendadak, terus-menerus selama 27 hari. 2. Manifestasi perdarahan. Seperti, ocal bintik merah di kulit, mimisan, gusi berdarah, muntah berdarah, atau buang air besar berdarah. 3. Gejala nyeri kepala, ocal A, artralgia, nyeri retroorbital. 4. Gejala gastrointestinal, seperti mual, muntah, nyeri perut, biasanya di ulu hati atau di bawah tulang iga. 5. Kadang disertai juga dengan gejala, seperti nyeri menelan, batuk, pilek. 6. Pada kondisi syok, anak merasa lemah, gelisah, atau mengalami penurunan kesadaran. 7. Pada bayi, demam yang tinggi dapat menimbulkan kejang. Faktor risiko. 1. Sanitasi lingkungan yang kurang baik. Misalnya, timbunan sampah, barang bekas, genangan air yang seringkali disertai di tempat tinggal pasien sehari-hari. 2. Adanya jentik nyamuk Aedes aegypti pada genangan air di tempat tinggal pasien sehari-hari. 3. Adanya penderita demam berdarah dengue, DBD, di sekitar pasien. 3. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik. Tanda patognomonik untuk demam dengue. 1. Suhu 37,5 derajat Celcius. 2. Pekie, ekimosis, purpura. 3. Perdarahan mukos. Tanda patognomonis untuk demam berdarah dengue. 1. Suhu 37,5 derajat Celcius. 2. Pekie, ekimosis, purpura. 3. Perdarahan mukosa. 4. Rumplelet. 5. Hepatomegali. 6. Splenomegali. 7. Untuk mengetahui terjadi kebocoran plasma, diperiksa tanda-tanda efusi pleura dan asites. 8. Hematemesis ana. 4. Pemeriksaan penunjang. Darah perifer lengkap, yang menunjukkan A. Trombositopenia, 100,000 liter. B. Kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan hematokrit, HT, 20% dari nilai standar data populasi menurut umur. Temukan adanya efusi pleura, asites. Hipoalbuminemia, hipoproteinemia. C. Leukopenia, 4.000 liter 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis klinis. Diagnosis klinis demam dengue. 1. Demam 27 hari yang timbul mendadak, terus-menerus, bifasik. 2. Adanya manifestasi perdarahan baik yang spontan seperti petekie, purpura, ekimosis, epistaksis. Perdarahan gusi, hematemesis dan atau melena, maupun berupa uji tourniquet positif. 3. Nyeri kepala, mialgia, artralgia, nyeri retroorbital. 4. Adanya kasus DBD baik di lingkungan sekolah, rumah atau di sekitar rumah. 5. Leukopenia, 4.000 mm3. 6. Trombositopenia, 100,000 mm3. Apabila ditemukan gejala demam ditambah dengan adanya 2 atau lebih tanda dan gejala lain, diagnosis klinis demam dengue dapat ditegakkan. Diagnosis klinis demam berdarah dengue. 1. Demam 27 hari yang timbul mendadak, tinggi, terus-menerus, kontinua.
2. Adanya manifestasi perdarahan baik yang spontan seperti petekie, purpura, ekimosis, epistaksis, perdarahan di, hematemesis dan atau melena, maupun berupa uji tourniquete yang positif. 3. Sakit kepala, mialgia, artralgia, nyeri retroorbital. 4. Adanya kasus demam berdarah dengue baik di lingkungan sekolah, rumah atau di sekitar rumah. A. Hepatomegali. B. Adanya kebocasma yang ditandai dengan salah satu. Peningkatan nilai hematokrit, 20 dari pemeriksaan awal atau dari data populasi menurut umur. Ditemukan adanya efusi pleura, asites. Hipoalbuminemia, hipoproteinemia. C. Trombositopenia, 100.000 mm3. Adanya demam di atas disertai dengan 2 atau lebih manifestasi klinis. Ditambah bukti permesan plasma dan trombositopenia cukup untuk menegakkan diagnosis demam berdarah dengue. Tanda bahaya, warning signs, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya shock pada penderita demam berdarah dengue. Kriteria diagnosis laboratoris. Diagnosis laboratoris diperlukan untuk surveillance epidemiologi, terdiri atas probably dengue, apabila diagnosis klinis diperkuat oleh hasil pemeriksaan serologi anti-dengue. Confirmed dengue, apabila diagnosis klinis diperkuat dengan deteksi genome virus dengue dengan pemeriksaan RT-PCR, antigen dengue pemeriksaan NS1, atau apabila didapatkan serokonversi pemeriksaan IgG dan IgM, dari negatif menjadi positif, pada pemeriksaan serologi berpasangan. Isolasi virus dengue memberi nilai yang sangat kuat dalam konfirmasi diagnosis klinis. Namun karena memerlukan teknologi yang canggih dan prosedur yang rumit pemeriksaan ini bukan pemeriksaan yang rutin dilakukan. 6. Diagnosis kerja. Demam dengue. Demam berdarah dengue. 7. Diagnosis banding. 1. Demam karena infeksi virus, influenza, chikungunya, dan lain-lain. 2. Idiopatik trombocitopenik purpura. 3. Demam tifoid. 5. Penata laksanaan. Penata laksanaan pada pasien dewasa. 1. Terapi simptomatik dengan analgetik antipiretik, paracetamol 3x5001000 mg. 2. Pemeliharaan volume cairan sirkulasi. Alur penanganan pasien dengan demam dengue, demam berdarah dengue, yaitu pemeriksaan penunjang lanjutan. Pemeriksaan kadar trombosit dan hematokrit secara serial. Penata laksanaan pada pasien anak. Demam berdarah dengue, DBD, tanpa shock. 1. Bila anak dapat minum. Berikan anak banyak minum. Dosis larutan per oral, 1-2 liter atau 1 sendok makan tiap 5 menit. Jenis larutan per oral, air putih, teh manis, oralit, jus buah, air sirup, atau susu. B. Berikan cairan intravena, infus, sesuai dengan kebutuhan untuk dehidrasi sedang. Berikan hanya larutan kristaloid isotonik, seperti ringer laktat RL, atau ringer asetat, RA, dengan dosis sesuai berat badan sebagai berikut. Berat badan 15 kg, 7 ml, kg BB jam. Berat badan 15-40 kg, 5 ml, kg BB jam. Berat badan 40 kg, 3 ml, kg BB jam. 2. Bila anak tidak dapat minum, berikan cairan infus kristaloid isotonik sesuai kebutuhan untuk dehidrasi sedang sesuai dengan dosis yang telah dijelaskan di atas. 3. Lakukan pemantauan, tanda vital dan diuresis setiap jam, laboratorium, DPL, per 4-6 jam. A. Bila terjadi penurunan hematokrit dan perbaikan klinis, turunkan jumlah cairan secara bertahap sampai keadaan klinis stabil. B. Bila terjadi perburukan klinis, lakukan penata laksanaan DBD dengan shock. 4. Bila anak demam, berikan antipiretik, paracetamol 10-15 mg kg BB kali, per oral, dari ibuprofen dan asetosal. 5. Pengobatan suportif lain sesuai indikasi. Demam berdarah dengue, DBD, dengan shock. 1. Kondisi ini merupakan gawat darurat dan mengharuskan rujukan segera ke RS. 2. Penata laksanaan awal. A. Berikan oksigen 2-4 liter melalui kanul hidung atau sungkup muka. B. Pasang akses intravena sambil melakukan fungsi vena untuk pemeriksaan DPL. C. Berikan infus larutan kristaloid, RL atau RA, 20 ml, kg secepatnya. D. Lakukan pemantauan klinis, tanda vital, perfusi perifer, dan diuresis, 30 menit. E. Jika setelah pemberian cairan inisial tidak terjadi perbaikan klinis,
Ulangi pemberian infus larutan kristaloid 20 ml, kilogram BB secepatnya, maksimal 30 menit, atau pertimbangkan pemberian larutan koloid 10-20 ml, kilogram BB jam, maksimal 30 ml, gram BB 24 jam. F. Jika nilai HT dan H Mengkubuwono menurun namun tidak terjadi perbaikan klinis, pertimbangkan terjadinya perdarahan tersembunyi. Berikan transfusi darah bila fasilitas tersedia dan larutan koloid. Segera rujuk. G. Jika terdapat perbaikan klinis, kuranglah cairan hingga 10 ml kilogram BB jam dalam 2-4 jam. Secara bertahap diturunkan tiap 4-6 jam sesuai kondisi klinis dan laboratorium. H. Dalam banyak kasus, cairan intravena dapat dihentikan setelah 36-48 jam. Hindari pemberian cairan secara berlebihan. 3. Pengobatan suportif lain sesuai indikasi. 6. Edukasi. 1. Prinsip konseling pada demam berdarah dengue adalah memberikan pengertian kepada pasien dan keluarganya tentang perjalanan penyakit dan tata laksananya, sehingga pasien dapat mengerti bahwa tidak ada obat medikamentosa untuk penanganan DBD, terapi hanya bersifat suportif dan mencegah perburukan penyakit. Penyakit akan sembuh sesuai dengan perjalanan alamiah penyakit. 2. Modifikasi gaya hidup. A. Melakukan kegiatan 3M, menguras, mengubur, menutup. B. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan olahraga secara rutin. 7. Kriteria rujukan. Kriteria rujukan pada pasien dewasa. 1. Terjadi perdarahan masif, hematemesis, melena. 2. Dengan pemberian cairan kristaloid sampai dosis 15 ml kilogram jam kondisi belum membaik. 3. Terjadi kondisi atau keadaan klinis yang tidak lazim, seperti kejang, penurunan kesadaran, dan lainnya. Kriteria rujukan pada pasien anak. 1. DBD dengan shock, terdapat kegagalan sirkulasi. 2. Bila anak tidak dapat minum dengan adekuat, asupan sulit, walaupun tidak ada kegagalan sirkulasi. 3. Bila tidak mampu melakukan perawatan di rumah dengan adekuat, walaupun DBD tanpa shock. 8. Prognosis. Prognosis jika tanpa komplikasi umumnya dubia et bonum, karena hal ini tergantung dari derajat beratnya penyakit. 9. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, malaria. 1. Pengertian, definisi. Merupakan suatu penyakit infeksi akut maupun kronik yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya bentuk aseksual dalam darah, dengan gejala demam, menggigil, anemia, dan pembesaran limpa. 2. Asis. Keluhan. Demam hilang timbul, pada saat demam hilang disertai dengan menggigil, berkeringat, dapat disertai dengan sakit kepala, nyeri otot dan persendian, nafsu makan menurun, sakit perut, mual muntah, dan diare. Faktor risiko. 1. Riwayat menderita malaria. 2. Tinggal di daerah yang endemis malaria. 3. Pernah berkunjung 1-4 minggu di daerah endemik malaria. 4. Riwayat mendapat transfusi darah. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Tanda patognomonis. A. Pada periode demam. Kulit terlihat memerah, teras, suhu tubuh meningkat dapat sampai di atas 400 C dan kulit kering. Pasien dapat juga terlihat pucat. Nadi teraba cepat. Pernapasan cepat, takipneu. B. Pada periode dingin dan berkeringat. Kulit teraba dingin dan berkeringat. Nadi teraba cepat dan lemah. Pada tertentu bisa ditemukan penurunan kesadaran. 2. Kepala, konjungtiva anemis, sklera ikterik, bibir sianosis, dan pada malaria cerebral dapat ditemukan kaku kuduk. 3. Toraks, terlihat pernapasan cepat. 4. Abdomen, teraba pembesaran hepar dan limpa, dapat juga ditemukan asites. 5. Ginjal, bisa ditemukan urin berwarna coklat kehitaman, oligouria atau anuria. 6. Ekstermitas, akral teraba dingin merupakan tanda-tanda menuju syok. 4. Pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan hapusan darah tebal dan tipis ditemukan parasit Plasmodium. 2. Rapid Fit Test untuk malaria, RDT. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, trias malaria, panas, menggigil, berkeringat, pemeriksaan fisik,
dan ditemukannya parasit Plasmodium pada pemeriksaan mikroskopis hapusan darah tebal, tipis. 6. Diagnosa malaria. 7. Diagnosis banding. 1. Demam dengue. 2. Demam tifoid. 3. Leptospirosis. 4. Infeksi virus akut lainnya. 8. Penata laksanaan pengobatan malaria falciparum. 1. Ini pertama, dengan fixed dose combination, FDC, yang terdiri dari dihidroartemisinin, DHA, piperaquine, DHP, tiap tablet mengandung 40 mg dihidroartemisinin dan 320 mg piperaquine. Untuk dewasa dengan berat badan, BB, sampai dengan 59 kg ikan DHP per oral 3 tablet 1 kali per hari selama 3 hari dan primaquine 2 tablet sekali sehari 1 kali pemberian, sedangkan untuk BB, 60 kg diberikan 4 tablet DHP 1 kali sehari selama 3 hari dan primaquine 3 tablet sekali sehari 1 kali pemberian. Dosis DHA 2, 4 mg BB, dosis tunggal, piperaquine 16, 32 mg kg BB, dosis tunggal. Primaquine 0,75 mg kg BB, dosis tunggal. 2. Lini kedua, pengobatan malaria falciparum yang tidak respon terhadap pengobatan DHP kina doxycycline, tetracycline, primaquine. Kina 10 mg kg BB kali 3x hari selama 7 hari, doxycycline 3,5 mg kg BB per hari, dewasa 2x hari selama 7 hari, 2,2 mg kg BB hari, Agustus 14 tahun, 2x hari selama 7 hari, tetracycline 4,5 mg kg kali 4x hari selama 7 hari. Pengobatan malaria vivax dan malaria ovale. 1. Lini pertama, dihidroartemisinin, DHA, piperaquine, DHP, diberikan peroral 1 kali per hari selama 3 hari. Primaquine 0,25 mg kg BB hari, selama 14 hari. 2. Lini kedua, pengobatan malaria vivax yang tidak respon terhadap pengobatan DHP kina primaquine. Dosis kina 10 mg kg BB kali 3x hari selama 7 hari, primaquine 0,25 mg kg BB, selama 14 hari. 3. Pengobatan malaria vivax yang rela kambuh. A. Diberikan lagi regimen DHP yang sama tetapi dosis primaquine ditingkatkan menjadi 0,5 mg kg BB hari. B. Dugaan relaps pada malaria vivax adalah apabila pemberian primaquine dosis 0,25 mg kg BB hari sudah diminum selama 14 hari dan penderita sakit dengan parasit positif dalam kurun waktu 3 minggu sampai 3 bulan setelah pengobatan. Pengobatan malaria-malariae. Cukup diberikan DHP 1 kali per hari selama 3 hari dengan dosis sama dengan pengobatan malaria lainnya dan dengan dosis sama dengan pengobatan malaria lainnya dan tidak diberikan primaquine. Pengobatan infeksi campuran antara malaria falciparum dengan malaria vivax, malaria ovale dengan DHP. Pada penderita dengan infeksi campuran diberikan DHP 1 kali per hari selama 3 hari, serta DHP 1 kali per hari selama 3 hari serta primaquine dosis 0,25 mg kg BB selama 14 hari. Malaria pada ibu hamil. 1. Trimester pertama, kina tablet 3x 10 mg kg BB clindamycin 10 mg kg BB selama 7 hari. 2. Trimester kedua dan ketiga diberikan DHP tablet selama 3 hari. 3. Pencegahan profilaksis digunakan doxycycline 1 kapsul 100 hari diminum 2 hari sebelum pergi hingga 4 minggu setelah keluar pulang dari daerah endemis. 9. Edukasi. 1. Pada kasus malaria berat disampaikan kepada keluarga mengenai prognosis penyakitnya.